Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore, tergantung kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifaldi dengan NIM 231011402388 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu untuk mata kuliah kompilasi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Nurjaya. Tugas yang saya buat adalah sebuah penafsir atau interpreter sederhana yang berfungsi layaknya kalkulator. Yang membedakannya dari kalkulator biasa adalah kata-kata kuncinya. Program ini menggunakan bahasa daerah Betawi sebagai kata kuncinya. Sebagai contoh, perintah untuk menampilkan hasil ditulis dengan kata tampilin, percabangan ditulis dengan kata kalau, yang berarti kalau, dan ekspresi lain seperti maka dan lainnya juga diambil dari kosakata Betawi. Saya menamai proyek ini kalkulator Betawi, dan seluruhnya dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Jika Anda melihat folder proyek di sebelah kiri layar, terdapat 6 berkas utama. Masing-masing berkas menangani satu tahap proses dan bersama-sama membentuk sebuah rangkaian alur yang utuh, dari teks mentah hingga hasil akhir. Pada video ini, saya akan menjelaskan dalam 3 bagian besar. Pertama, gambaran umum alur kerja kompilator berdasarkan diagram dari modul ajar. Kedua, penjelasan kode setiap berkas secara berurutan, beserta logika di baliknya. Ketiga, demonstrasi, langsung menjalankan program dengan beberapa contoh kasus. Mari kita mulai. Nah, sebelum menyentuh kode satu baris pun, kita perlu memahami mengapa sebuah kompilator bekerja dengan cara yang ia kerjakan. Diagram yang sedang Anda lihat, ini diambil dari modul ajar mata kuliah kompilasi, dan ia menjadi peta jalan seluruh penjelasan saya hari ini. Mari kita baca dari atas ke bawah. Di bagian paling atas terdapat program sumber atau source program. Ini adalah teks mentah yang ditulis oleh user atau pengguna pada proyek kita. Contohnya adalah baris seperti umur sama dengan 17 atau tampilin umur plus 3. Tahap pertama adalah penganalisis leksikal atau lexical analyzer, yang juga sering disebut lexer atau scanner. Tugasnya adalah memecah teks program menjadi satuan-satuan terkecil yang bermakna, yang disebut token. Bayangkan Anda membaca sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Hal pertama yang Anda lakukan secara alami adalah mengenali kata per kata. Itulah yang dilakukan oleh Lexer. Ia memecah teks menjadi kata-kata untuk komputer. Pada proyek kita, berkas lexer.python menjalankan peran ini. Tahap kedua adalah penganalisis sintaks atau syntax analyzer, yang juga disebut parser. Tugasnya adalah mengambil daftar token dari Lexer, lalu menyusunnya menjadi sebuah struktur berbentuk pohon, sesuai aturan tata bahasa yang telah kita definisikan. Pohon inilah yang dikenal sebagai parse tree, atau dalam bentuk yang lebih ringkas, abstract syntax tree, yang biasa disingkat AST. Pada proyek kita, peran ini dijalankan oleh parser.python dengan dibantu parser_tree Python sebagai cetak biru simpulnya. Tahap ketiga adalah penganalisis semantik atau semantic analyzer. Ia tidak lagi memeriksa apakah susunannya benar secara tata bahasa, tetapi apakah maknanya masuk akal. Contohnya, apakah variabel sudah dideklarasikan sebelum dipakai? Apakah tipe datanya sesuai? Nah, proyek ini tidak mengimplementasikan tahap ini secara formal karena ruang lingkupnya memang tidak sampai ke sana. Tahap-tahap berikutnya berkaitan dengan pembuatan code. Membuat code antara, yaitu intermediate code generator, code optimizer atau pengoptimalan code generator atau pembuat code. Nah, pada akhirnya akan menghasilkan program target yang siap dieksekusi oleh mesin.
Di sisi kiri diagram terdapat pengelola tabel simbol atau simbol table manager. Komponen ini menyimpan informasi tentang seluruh variabel dan simbol yang ada di dalam program, seperti nama variabel, tipenya, nilainya, dan dipakai bersama oleh semua tahap. Pada proyek kita, tabel simbol diimplementasikan secara sederhana sebagai sebuah kamus Python di dalam interpreter. Di sisi kanan, terdapat penanganan kesalahan atau error handler. Ia menangkap kesalahan yang mungkin muncul di setiap tahap dan melaporkannya ke pengguna. Pada proyek ini, peran tersebut dijalankan oleh mekanisme exception bawaan dari Python sendiri. Sekarang, izinkan saya menegaskan ruang lingkup proyek ini secara jelas, karena ini poin yang sangat penting. Proyek kalkulator Betawi ini berfokus pada dua tahap pertama, yaitu lexical analyzer dan syntax analyzer. Kedua tahap ini diimplementasikan secara penuh dan menghasilkan AST. Adapun semua tahap sesudahnya seperti semantic analyzer, intermediate code generator, code optimizer, dan kode generator tidak diimplementasikan dalam proyek ini. Sebagai gantinya, agar program bisa langsung menampilkan hasil, saya menambahkan sebuah interpreter sederhana. Interpreter ini tidak termasuk dalam diagram kompilator yang kita lihat, tetapi ia menyelesaikan tugasnya. Ia menelusuri AST dari akar hingga ke daun, lalu menghitung nilai akhirnya secara langsung, alih-alih menghasilkan kode mesin. Singkatnya, Lexer itu mengubah teks menjadi token, parser menyusun tiket menjadi AST, interpreter mengevaluasi AST dan menampilkan hasilnya. Tiga peran itulah inti dari proyek ini. Dengan gambaran ini, sekarang mari kita buka kodenya satu per satu. Nah, jadi berkas pertama adalah Lexer.python. Berkas inilah titik masuk pertama program kita. Ia menerima teks mentah dari pengguna dan mengubahnya menjadi daftar token. Di sini pada bagian keywords, di baris paling atas, kamus ini berisi 4 kata kunci dalam bahasa Betawi beserta jenis tokennya. Yang pertama itu tampilin, dipetakan menjadi tampilin. Ini adalah perintah untuk menampilkan nilai. Yang kedua ada kalau, dipetakan menjadi kalau. Ini adalah kata kunci percabangan. Selanjutnya ada maka, dipetakan menjadi maka. Ini penghubung antara kondisi dan aksi. Selanjutnya ada lainnya atau lainnya, dipetakan menjadi lainnya. Ini cabang alternatif jika kondisi salah. Nah, mengapa kata kunci ini dipisahkan dari daftar token lainnya? Alasannya adalah agar Lexer dapat membedakan kata kunci dari nama variabel biasa. Bayangkan pengguna menulis variabel bernama kalau itu. Program tidak boleh menganggap itu sebagai token. Kalau dengan cara ini, kita cukup mengidentifikasi seluruh nama sebagai nama terlebih dahulu. Baru kemudian diperiksa apakah nama itu termasuk kata kunci. Selanjutnya ada di bagian tokens. Nah, di bawahnya terdapat daftar bernama tokens. Daftar ini memuat semua pola token yang dikenali oleh Lexer. Setiap entry adalah pasangan, nama token dan pola ekspresi reguler atau regular expression yang mendeskripsikan bentuknya. Perhatikan urutan daftar ini. Urutannya ini sangat penting. Ini bukan sekedar konveksi gaya penulisan. Ini adalah keharusan teknis. Pola yang lebih panjang atau lebih spesifik harus diletakkan di atas pola yang lebih pendek atau lebih umum. Saya berikan contohnya. Yang pertama di sini ada desimal. Desimal berada di atas angka. Kalau dibalik, angka seperti 3,14 akan terlebih dahulu cocok sebagai 3 angka. Baru kemudian titiknya tidak dikenali dan menyebabkan error. Nah, jadi prinsipnya, Lexer ini selalu mengambil pola pertama yang cocok pada posisi saat ini. Maka pola yang lebih khusus harus menyergap lebih dahulu sebelum pola yang lebih umum mendapatkan kesempatan. Sekarang kita masuk ke fungsi tokenize. Fungsi ini menerima satu parameter, yaitu teks program lengkap sebagai sebuah string. Cara kerjanya, fungsi ini membaca teks dari kiri ke kanan menggunakan sebuah variabel posisi. Sebut saja pos yang dimulai dari 0. Pada setiap posisi, ia mencoba mencocokkan setiap pola dari daftar token secara berurutan. Ketika ada pola yang cocok, program mengambil nilai yang cocok itu, lalu memeriksa apakah nilainya terdaftar dalam kamus keyword.
Jika ya, nama jenis tokennya diganti sesuai yang ada di kamus. Misalnya string. Kalau awalnya cocok sebagai nama, tetapi setelah diperiksa ke keyword, jenis tokennya diubah menjadi kalau. Nah, dua jenis token ini sengaja diabaikan dan tidak dimasukkan ke dalam hasil. Spasi, spasi dan tab, dan baris, baris baru. Mengapa? Karena keduanya tidak memengaruhi makna program. Mereka hanya pemisah visual. Jika pada suatu posisi tidak ada satupun pola yang cocok, berarti ada karakter yang tidak dikenali, dan fungsi ini akan melemparkan sintaks error dengan pesan kesalahan yang informatif. Sebagai gambaran, jika pengguna mengetikkan umur sama dengan 17, Lexer akan menghasilkan 3 token, yaitu nama, umur, isi, dan angka 17. Ketiganya akan diteruskan ke tahap berikutnya, yaitu parser. Berkas kedua adalah parser_tree.python. Berkas ini mungkin yang paling pendek dalam seluruh proyek, hanya sekitar 12 baris, tapi ia adalah fondasi dari segalanya. Berkas ini mendefinisikan satu kelas bernama parseNode. Setiap objek dari kelas ini mewakili satu simpul di dalam pohon sintaks kita. Pada metode init, setiap simpul diberi dua atribut. Pertama, name, sebuah string yang menyatakan jenis atau isi simpul ini. Nama ini bisa berupa nama operasi seperti tambah, kali, atau banding, atau bisa juga seperti nilai literal seperti 17 atau umur. Kedua, children, sebuah daftar kosong yang akan menampung simpul-simpul anak di bawahnya. Metode addChild sangat sederhana, ia hanya menambahkan satu simpul ke dalam daftar children. Inilah cara parser membangun pohon. Ia membuat simpul baru, lalu memanggil addChild untuk menghubungkannya ke simpul induknya. Metode REPR hanya berguna ketika kita melakukan debugging yang menampilkan simpul secara recast di konsol, sehingga kita bisa memeriksa strukturnya dengan mudah. Untuk memvisualisasikan konsepnya, bayangkan ekspresi 2 ditambah 3. Parser akan membuat 3 simpul, satu simpul tambah sebagai induk, satu simpul 2 sebagai anak kiri, dan satu simpul 3 sebagai anak kanan. Simpul 2 dan 3 keduanya ditambahkan ke daftar children milik sampul tambah. Itulah bagaimana struktur pohon dibangun dari kelas sederhana ini. Nah, berkas ini tidak memiliki logika bisnis apapun. Ia hanya menyediakan wadah. Seluruh kecerdasan ada di parser yang akan kita bahas berikutnya. Berkas ketiga adalah parser.python. Ini adalah jantung dari keseluruhan proyek. Disinilah daftar token yang linear dari Lexer diubah menjadi sebuah pohon yang memiliki struktur hierarkis dan mencerminkan makna program. Pada metode init, parser menerima satu parameter, daftar token dari Lexer. Parser menyimpan sebagai self.tokens dan menyiapkan sebuah penunjuk posisi self.post yang dimulai dari 0. Penunjuk ini ibarat kursor baca, ia selalu menunjuk ke token yang sedang diproses saat ini. Metode currentToken hanya mengembalikan token pada posisi saat ini. Sederhana, tetapi diperlukan berkali-kali sepanjang proses. Metode it adalah penjaga pintu gerbang parser. Ia memeriksa apakah jadi metode it adalah penjaga pintu gerbang parser. Ia memeriksa apakah token saat ini cocok dengan jenis yang diharapkan. Jika iya, posisi dimajukan satu langkah dan token itu dikonsumsi. Jika tidak cocok, ia langsung melemparkan sintaks error dengan pesan yang menyebutkan apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya diterima. Dengan kata lain, it memastikan token-token muncul dalam urutan yang benar. Ia menegakkan tata bahasa. Titik masuk program. Nah, metode program adalah titik masuk untuk seluruh parser. Ia membuat satu simpul akar bernama program. Lalu berulang kali memanggil statement. Selama masih ada token yang tersisa, setiap pernyataan yang dikembalikan akan menjadi anak langsung dari simpul program ini. Pada akhirnya, simpul program yang sudah penuh dengan anak-anaknya inilah yang dikembalikan sebagai AST final. Nah, menentukan jenis pernyataan statement. Nah, metode statement bekerja seperti seorang resepsionis.
yang melihat siapa yang datang lalu mengarahkannya ke tempat yang tepat. Ia melihat token saat ini dan bahkan mencuri pandang satu token ke depan untuk menentukan jenis pernyataan yang sedang dihadapi. Ada 4 kemungkinan. Jika token saat ini adalah nama variabel, dan token berikutnya adalah isi, tanda sama dengan, berarti ini adalah penetapan nilai variabel, dan ia memanggil assignment. Jika token saat ini adalah tampilin, atau kata tampilin, ia memanggil print stmt. Jika token saat ini adalah kata kalau, ia memanggil if statement. Jika tidak ada yang cocok, ia menganggap baris ini adalah sebuah ekspresi biasa dan langsung memanggil ekspresi. Selanjutnya, penetapan nilai assignment. Nah, jadi metode assignment ini membangun simpul isi terlebih dahulu. Mengonsumsi token nama variabel lalu mengonsumsi tanda sama dengan, lalu memanggil ekspresi. Untuk mengevaluasi sisi kanan, nama variabel dan ekspresi sisi kanan keduanya menjadi anak dari simpul isi ini. Selanjutnya, menampilkan nilai print statement. Metode print statement saat membangun simpul tampilin. Ia mengonsumsi kata tampilin, lalu memanggil ekspresi untuk mendapatkan ekspresi yang akan ditampilkan. Ekspresi itu menjadi satu-satunya anak simpul, tampilin. Selanjutnya, percabangan if statement. Ini adalah metode yang paling kompleks dan menarik dalam parser. Pertama, kata kalau dikonsumsi, kemudian parser membaca kata kalau dikonsumsi, kemudian parser membaca sisi kiri dari kondisi dengan memanggil ekspresi. Setelah itu ia membaca operator perbandingan apapun yang ada saat ini dan mengonsumsinya. Kemudian dibaca sisi kanan kondisi dengan memanggil ekspresi lagi. Ketiga bagian ini, sisi kiri, operator, dan sisi kanan, kemudian dibungkus dalam sebuah simpul bernama banding. Ada poin desain penting yang perlu saya tekankan di sini, yaitu jenis operator pembanding tidak di hardcore di berkas ini. Artinya, parser tidak perlu tahu apakah yang dihadapi adalah lebih dari atau kurang dari sama dengan. Ia cukup mengambil simbol operator apa adanya dari token dan menyimpannya ke dalam simpul. Keputusan tentang makna operator tersebut diserahkan sepenuhnya kepada interpreter nanti. Ini adalah pemisahan tanggung jawab yang bersih. Setelah kondisi selesai, parser mengonsumsi kata maka lalu memanggil statement untuk membaca pernyataan yang akan dijalankan jika kondisi benar. Kemudian ada pemeriksaan opsional, apakah token saat ini adalah kata lainnya. Jika ya, kata lainnya dikonsumsi, lalu statement dipanggil, sekali lagi untuk cabang alternatif. Jika tidak ada lainnya, parser tidak memaksanya. Percabangan tanpa cabang alternatif tetap sah. Selanjutnya adalah prioritas operasi. Tiga metode terakhir ini bekerja secara bersarang untuk menegakkan urutan prioritas operasi aritmatika, bahwa perkalian dalam pembagian harus dikerjakan sebelum penjumlahan dan pengurangan. Metode ekspresi menangani penjumlahan dan pengurangan. Ia dimulai dengan memanggil term untuk mendapatkan operan pertama. Kemudian selama token saat ini adalah tambah atau kurang, ia membangun simpul tambah atau kurang baru, menjadikan operan sebelumnya sebagai anak kiri dan memanggil term lagi untuk mendapatkan anak kanan. Nah, metode term menangani perkalian dan pembagian dengan cara yang persis sama, tetapi ia memanggil vektor, alih-alih memanggil dirinya sendiri. Metode vektor menangani satuan terkecil, angka bulat, bilangan desimal, nama variabel, atau ekspresi di dalam tanda kurung, di mana ia memanggil ekspresi secara rekursif untuk menghitung isi kurungnya. Nah, mengapa cara bertingkat ini membuat perkalian lebih diprioritaskan? Karena ekspresi memanggil term dan term memanggil vektor. Ini berarti parser selalu menyelesaikan satu tingkat perkalian pembagian secara penuh sebelum bisa naik ke tingkat penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh konkret, ekspresi 2 ditambah 3 dikali 4 akan dibangun sebagai pohon di mana simpul tambah memiliki anak kiri 2 dan anak kanan berupa simpul kali yang berisi 3 dan 4. Ketika interpreter mengevaluasi nanti, simpul kali diselesaikan lebih dahulu, menghasilkan 12, baru kemudian dijumlahkan dengan 2, menghasilkan 14, bukan 20. Urutan prioritas operasi yang benar terjaga secara alami oleh struktur bertingkat ini. Selanjutnya ada di berkas treevisual.python. Nah, berkas keempat adalah tree_visual.python. Berkas ini tidak berperan dalam logika inti kompilasi.
Ia adalah alat bantu visual yang memungkinkan kita melihat bentuk AST di layar dengan tampilan yang rapi dan mudah dibaca. Fungsi print underscore tree menerima 4 parameter. Parameter utamanya adalah note, yaitu simpul yang akan dicetak. 3 parameter lainnya, seperti prefix, slash, dan root digunakan untuk mengatur tampilan garis penghubung. Cara kerjanya bersifat rekursif. Pertama, fungsi mencetak simpul saat ini. Jika ini adalah simpul akar, ia cukup mencetak namanya saja. Jika bukan simpul akar, ia memilih karakter penghubung yang sesuai. Jika ini adalah anak terakhir dari induknya, atau jika masih ada saudara di bawahnya. Penggunaan karakter Unicode ini menciptakan tampilan garis yang mirip dengan Explorer file di terminal. Nah, setelah mencetak simpul saat ini, fungsi memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk setiap anak. Prefix untuk memanggil yang rekursif disesuaikan jika anak ini adalah yang terakhir. Ruang kosong ditambahkan sebagai indentasi jika bukan garis tegak. Ditambahkan untuk menunjukkan bahwa masih ada saudara di bawah. Hasilnya adalah tampilan pohon yang secara visual mencerminkan hierarki simpul, memudahkan kita untuk memverifikasi bahwa parser telah membangun struktur yang benar sebelum diserahkan ke interpreter. Selanjutnya, berkas kelima adalah interpreter.python. Inilah komponen yang saya sebut berada di luar diagram kompilator tadi. Ia menggantikan seluruh jalur pembuatan code target. Tugasnya adalah menelusuri AST dari akar ke daun dan menghitung nilai akhirnya. Pada metode init, interpreter menyiapkan satu kamus bernama variable. Kamus ini adalah tabel simbol sederhana proyek kita. Setiap kali pengguna menetapkan nilai ke sebuah variabel, misalnya umur sama dengan 17, pasangan nama dan nilainya disimpan di sini. Setiap kali variabel digunakan di dalam ekspresi, nilainya diambil dari sini. Mengapa menggunakan kamus Python biasa, bukan sesuatu yang lebih kompleks? Karena bahasa yang kita tafsirkan belum memiliki scope atau fungsi semua variabel bersifat global, sehingga satu kamus datar sudah cukup. Yang kedua, ada metode pengiriman visit. Nah, metode visit adalah dispatcher, pusat pengaturan lalu lintas. Ia menerima sebuah simpul, lalu mencari tahu metode mana yang harus dipanggil berdasarkan nama simpul tersebut. Cara menggunakan fungsi getter bawaan Python, ia membangun nama metode secara dinamis dengan menggabungkan string visit dengan nama simpul. Sebagai contoh, jika nama simpulnya adalah tambah, yang dicari adalah metode visit underscore tambah. Jika nama simpulnya adalah kali, yang dicari adalah visit underscore kali. Jika tidak ada metode yang cocok, misalnya untuk simpul daun seperti 17 atau umur, maka get atribut menggunakan nilai fallback yang kita berikan, yaitu self.visit underscore value. Dengan cara ini, interpreter dapat menangani semua jenis simpul tanpa perlu kondisi if-elif yang panjang. Pola desain seperti ini dikenal sebagai visitor pattern, sebuah pola umum dalam pembuatan kompilator dan interpreter. Selanjutnya, visit program. Metode visit program menerima simpul akar. Ia menelusuri setiap anak dari simpul akar secara berurutan, memanggil visit untuk masing-masing jika sebuah ekspresi mengembalikan nilai. Nilai itu langsung dicetak. Ini membuat interpreter berperilaku seperti REPL. Setiap ekspresi yang menghasilkan nilai langsung ditampilkan, persis seperti kalkulator. Yang kedua ada visit. Yang selanjutnya ada metode visit isi. Nah, metode ini menangani simpul isi yang terbentuk dari pernyataan penetapan. Anak pertama simpul ini adalah nama variabel. Dan anak keduanya adalah ekspresi sisi kanan. Ia memanggil visit pada anak kedua untuk mendapatkan nilainya, lalu menyimpan pasangan nama nilai ke dalam kamus variabel. Selanjutnya, metode visit tampilin. Sederhana, ia memanggil visit pada satu-satunya anak simpul tampilin, lalu mencetak hasilnya langsung ke konsol menggunakan print. Selanjutnya adalah percabangan, visit kalau. Metode visit kalau ini menangani simpul percabangan. Ingat bahwa simpul kalau memiliki 1 hingga 3 anak. Pertama, kondisi, simpul banding, kedua pernyataan untuk cabang benar, dan ketiga opsional, pernyataan untuk cabang salah. Ia terlebih dahulu memanggil visit pada anak pertama untuk mengevaluasi kondisi.
Hasilnya adalah nilai true atau false. Jika true, ia memanggil visit pada anak kedua. Jika false dan anak ketiga ada, ia memanggil visit pada anak ketiga. Sederhana, tapi inilah implementasi percabangan yang fungsional. Keempat metode ini memiliki pola yang sama. Panggil visit pada anak kiri, panggil visit pada anak kanan, lakukan operasi, kembalikan hasilnya. Satu hal yang patut disorot adalah metode visit bagi. Sebelum melakukan pembagian, ia memeriksa apakah pembagiannya adalah 0. Jika ia melemparkan zero division error dengan pesan dalam bahasa Betawi. Kagak bisa ngebagi aman 0. Ini adalah satu bentuk penanganan kesalahan semantik sederhana, memeriksa kondisi secara sintaks benar tapi secara makna tidak valid. Untuk pembagian yang valid, ada penanganan tambahan jika hasilnya merupakan bilangan bulat yang tidak memiliki bagian desimal. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5,0. Ia dikembalikan sebagai integer, yaitu 5, bukan 5,0. Ini membuat tampilan output lebih bersih. Selanjutnya ada visit banding. Nah, metode visit banding ini menangani simpul banding. Ingat bahwa simpul ini memiliki 3 anak, sisi kiri, operator, dan sisi kanan. Ia mengevaluasi sisi kiri dan kanan, lalu membaca simbol operator dari anak tengah. Disinilah simbol yang disimpan mentah-mentah oleh parser tadi akhirnya dimanfaatkan. Serangkaian kondisi memberikan simbol tersebut dan menjalankan perbandingan yang sesuai. Hasilnya adalah nilai true atau false. Selanjutnya adalah visit value. Nah, metode visit value ini adalah ujung dari rantai rekursi. Ia dipanggil untuk semua simpul yang tidak memiliki metode visit khusus, yaitu simpul daun. Ia memeriksa nama simpul. Jika nama itu bisa dikonversi menjadi angka, dicek dengan is digit, dan kehadiran tanda titik, ia dikembalikan sebagai float atau int sesuai jenis. Jika tidak bisa dikonversi menjadi angka, berarti itu adalah nama variabel dan nilainya diambil dari kamus variabel. Jika variabel itu belum pernah ditetapkan sebelumnya, Python otomatis melemparkan key error yang bisa ditangkap sebagai kesalahan. Variabel tidak dikenal. Berkas terakhir adalah main.python. Berkas inilah yang menjadi konduktor orkestra. Ia menyatukan semua komponen yang sudah kita bahas menjadi satu program yang berjalan dari ujung ke ujung. Fungsi yang pertama itu adalah baca program. Nah, fungsi baca program ini bertugas membaca masukan dari pengguna yang menggunakan sebuah loop yang terus meminta input baris demi baris. Ketika pengguna menekan enter pada baris yang kosong, loop berhenti dan semua baris yang sudah terkumpul digabungkan menjadi satu string panjang dengan pemisah baris baru. Pendekatan ini memungkinkan pengguna menulis program multibaris, misalnya menetapkan beberapa variabel lalu mencetaknya tanpa terbatas hanya pada satu baris. Selanjutnya ada fungsi main. Fungsi main ini menjalankan alur lengkap dalam urutan yang persis mencerminkan tahap-tahap yang ada di diagram kompilator. Jadi langkah yang pertama itu tadi teks dari pengguna dikirim ke fungsi tokenize dari lexer.python. Hasilnya daftar token kemudian dicetak ke layar dalam blok bertanda token. Ini memungkinkan kita melihat secara langsung apa yang dihasilkan oleh lexer sebelum diproses lebih lanjut. Langkah kedua, daftar token dikirim ke parser tree dari parser.python. Metode program dipanggil untuk memulai proses parsing dan menghasilkan AST. AST ini kemudian divisualisasikan di layar melalui fungsi print_tree dari tree_visual dalam blok bertanda pohon parsing. Nah, langkah 3, AST dikirim ke interpreter dan metode visit dipanggil pada simpul akarnya. Keluaran program ditampilkan dalam blok bertanda keluaran. Seluruh error ini dibungkus dalam satu blok, try except besar. Ini berarti jika terjadi kesalahan di tahap manapun, baik karakter yang tidak dikenal di lexer, kesalahan struktur di parser, variabel yang tidak terdefinisi di interpreter, maupun pembagian dengan 0, pesan kesalahannya akan ditangkap dan ditampilkan dengan rapi, bukan membiarkan program berhenti mendadak dengan stack trace yang panjang.
Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke tahap demonstrasi. Contoh pertama, saya akan menguji prioritas operasi dengan ekspresi 2 ditambah 3 dikali 4. Nah, di bagian token, kita melihat 5 token. 2 angka, 2 operator, 1 angka lagi. Di bagian pohon parsing. Di bagian pohon parsing, kita lihat bahwa simpul tambah berada di atas. Dengan anak kirinya adalah 2, dan anak kanannya adalah simpul kali yang berisi 3 dan 4. Ini membuktikan bahwa struktur pohon sudah benar. Perkalian dikelompokkan lebih dalam dari penjumlahan. Di bagian keluaran, kita mendapatkan hasil 14, bukan 20. Karena berdasarkan prioritas operasi terjaga dengan benar. Nah, demikianlah penjelasan lengkap proyek kalkulator Betawi. Izinkan saya menutup tugas saya kali ini. Saya Ahmad Rifaldi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.